Baik, kayaknya waktunya terbatas, saya akan masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi pertanyaannya kalau bisa sesuai dengan topik pembahasan malam ini, supaya waktu kita tidak tidak kemana mana ya. Baik, nah, eee, sekarang saya mau kita latihan mata ya, mata kita. Kalau Anda again ya, ini di awal ya, kalau Anda merasa, tubuh Anda terlalu tumpul, bosan, atau loyo, tidak jernih, maka Anda meditasinya buka mata. Kalau Anda ngantuk sekali, Anda lihat ke atas. Kemudian tapi kalau seandainya Anda merasa pikiran Anda banyak, kemudian gelisah, tubuh rasanya banyak tegangan, maka Anda matanya lihat ke bawah atau bahkan bisa dipejamkan, oke? Saya akan pandu ya. Tegakkan tulang belakang Anda. Bagi Anda yang merasa tidak tegang dan tidak terlalu rileks, maka Anda boleh duduk seperti biasa, melihat lurus ke depan, sadar saja. Sadar itu seperti apa? Tahu apa yang terjadi. Sense of knowing. Dan Anda sadari kalau Anda merasa tubuh Anda terlalu tumpul, batinnya tidak jernih, dan terlalu lelah, lemas, atau ada rasa berat, bosan, maka Anda boleh lihat ke atas. Bukan leher yang ke atas, matanya melirik ke atas. Tapi jika Anda merasa tegang, riuh, maka lihat ke bawah. Bukan kepala yang menunduk, tapi mata melirik ke bawah. Sehingga Anda bisa melihat ujung hidung Anda. Dan stay with awareness, sadar saja. Yang terlalu rileks dibangunkan, yang terlalu tegang dirilekskan. Dan sadar apa adanya. Tubuh dan batin sepenuhnya hadir di sini. Duduk bersama-sama.
Tahapan selanjutnya adalah tidak perlu lagi berusaha membangunkan atau merilekskan. Jika Anda merasa terlalu rileks, izinkan itu seperti itu. Sadari saja feeling terlalu rileks atau rasa dull, rasa bosan, rasa berat. Sadari saja. Sebaliknya, jika Anda terlalu gelisah atau terlalu tegang, tidak perlu lagi berusaha merilekskan. Izinkan rasa tegang dan gelisah itu hadir. Sadari saja. Anda duduk dengan stabil bagaikan gunung yang geming, sedangkan awan-awan pikiran, emosi, perasaan itu hadir dan datang pergi di sekeliling Anda, tidak mengganggu Anda. Biarkan saja awan-awan itu datang pergi, Anda tetap duduk dengan stabil, geming bagaikan gunung. Kesadaran hadir. Tidak perlu lagi mengejar relaksasi atau membangunkan. Apapun yang ada, sadari saja. Oke, sudah. Oke, teman-teman, ada analogi yang baik tentang meditasi ya. Guru kita sering pakai analogi space dan lain-lain, tapi ada analogi yang menarik menurut saya, yaitu analogi gunung dan awan. Ya. Jadi kita duduk dengan stabil, tegak gitu ya. Itu bagaikan gunung. Kita duduk bagaikan gunung. Gunungan tidak bergerak ya. Gunung itu hadir penuh di situ gitu. Kemudian awan-awan pikiran, emosi, sensasi itu datang pergi di sekeliling gunung itu. Tapi gunung itu ya udah geming atau kayak ya udah gitu. Dia tidak mengejar, tidak berusaha menyingkirkan apapun, tidak berusaha mengubah apapun. Dia duduk geming di situ. Tentu saja pada saat kita duduk dengan geming, kita bukan jadi hanyut. Kita sadar penuh ada awan-awan pikiran, emosi, sensasi, ngantuk, lemes, tegang, pikiran ini, pikiran itu kayak hadir, datang pergi gitu. Tapi kita kayak hadir dan tidak bergerak di situ gitu. Tidak mengejar, tidak berusaha mengubah apapun. Jadi untuk awal-awal bagi kita yang baru belajar, maka kalau Anda merasa tegang, Anda berusaha merilekskan. Kalau Anda merasa terlalu rileks, Anda berusaha membangunkan. Tapi
ultimately adalah Anda stop lagi Anda stop untuk berusaha mengubah gitu. Jadi jadilah seperti gunung yang diam, tegak, sadar, geming gitu ya. Dan biarkan saja kalau rileks hadir, dia ada di situ. Kalau ada ketegangan hadir, ada di situ. Pikiran hadir, ada di situ. Jadi kita sudah tidak lagi kayak berusaha lari dari kenyataan. Kita menghadapi apapun yang muncul dan kita tetap tegak, sadar, tidak berusaha memblok, tidak berusaha mengejar, tidak berusaha mengubah apapun. Kita hadir saja. Seperti itu. Karena kalau kita boleh bedah ya, pikiran kita, kalau Anda berusaha rileks, artinya apa? Anda lari dari kenyataan saat ini. Anda berpikir kalau Anda rileks, Anda akan lebih bahagia. Anda kabur dari kenyataan. Sebaliknya, kalau Anda terlalu rileks, Anda berusaha membangunkan, sebenarnya Anda juga sedang lari dari kenyataan. Anda berpikir kalau Anda bangun, maka Anda akan lebih happy gitu. Padahal momen yang ada itu adalah momen di saat ini, kalau ada rileks ya udah sadari, kalau tegang ya udah sadari. Itulah batin yang lebih seimbang gitu. Tapi di awal-awal memang latihannya adalah kalau badan Anda, seperti yang saya bilang di awal, kalau badan Anda terlalu rileks, maka bangunkan. Kalau Anda terlalu tegang, maka rilekskan gitu. Tapi pelan-pelan, kalau nggak bisa rileks ya sudah. Kalau nggak bisa rileks, sadari aja nggak bisa rileks. Kalau dia terlalu rileks, nggak bisa dibangunkan, ya sudah. Tidak perlu lagi berusaha dibangunkan. Sadari saja perasaan tumpul, ngantuk, terlalu rileks gitu, sadari gitu. Tapi Anda perlu menjaga agar postur Anda tetap kokoh gitu. Jelas ya? Jadi batinnya menerima rileks dan tidak rileks, tapi tubuh tetap hadir dan tegap gitu. Jelas? Ada pertanyaan lagi sebelum kita latihan lagi? Ini saya gabung aja beberapa pertanyaan, Dok. Bagaimana dengan sensasi yang muncul ketika meditasi, misalnya kesemutan, gatal-gatal, leher pengen batuk, apakah kita ikuti atau kita tahan sampai meditasinya selesai? Kalau Anda baru pertama belajar meditasi, maka meditasi jangan lama-lama dulu, supaya Anda latihan menghadapi rasa tidak nyaman itu nggak terlalu berat. Saran saya adalah kalau ada rasa itu, Anda tetaplah duduk seperti gunung, oke? Biarkan sensasi tidak nyaman, apakah itu gatal, pengen batuk, kesemutan, biarkan dia hadir, tidak perlu cepat-cepat kayak harus dilawan. Dan pasti buat Anda yang pertama kali belajar duduk diam, maka batin Anda akan memberontak gitu. Karena setelah sekian lama Anda selalu kecanduan menyibukkan diri gitu. Ya. Jadi kita pada saat suruh duduk diam begini, wah, kita ada banyak sensasi emosi yang berusaha melawan gitu. Dan itu dibiarkan saja dulu, diperhatikan, disadari, tidak perlu diblok, tidak perlu dilawan. Tapi ingat kalau Anda pertama kali belajar, maka jangan lama-lama duduknya. Kalau Anda sudah kasih waktu 1 menit, kalau itu 1 menit Anda sudah berusaha menyadari, maka stop, Anda boleh batukkan, atau Anda boleh garuk, atau Anda boleh gerakkan kaki Anda. Nggak apa-apa. Tapi habis itu kembali duduk stabil lagi. Lama-kelamaan tubuh Anda akan berproses, energi Anda akan lebih lancar, tubuh Anda akan lebih sehat, dan batin Anda akan lebih jernih. Sehingga itu sudah tidak terlalu banyak. Tadi ada yang angkat tangan, kalau nggak salah Devi itu. Tadi dia angkat tangan. Ya, Ibu Devi Kartika, silakan, sudah saya unmute nih. Ya, selamat malam dokter. Saya tanya, saya dari dulu kalau meditasi dokter ya bisa bertahan lama. Kalau duduknya itu yang kaki saya yang sebelah kanan kan di bawahnya sebelah kiri. Terus yang sebelah kiri itu kan kalau di ajarannya Limpor itu kan di atasnya sebelah kanan ya. Tapi telapak kaki saya itu masuk ke antara paha dengan betis, dokter. Telapak kaki, apakah itu nggak apa-apa, dokter? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya? Dan Rinpoche juga bilang bahwa tidak mesti kaki kanan di bawah atau kaki kiri di bawah, tidak begitu. Anda boleh atur, karena masing-masing orang punya postur yang beda. Pokoknya duduklah sedemikian rupa sehingga Anda stabil. Oh, Maksudnya oke. stabil adalah Anda tidak duduk miring-miring gini. Jadi kan kalau duduk kita bersila kan kita stabil ya, ya kan? Iya, iya. Dan juga topanglah tulang ekor sehingga tulang ekor Anda sehingga tulang belakang Anda tidak bungkuk tapi tegak gitu. Oh iya, ya. Karena Terima kasih. kalau Anda duduk
seluruh bokong, mohon maaf, duduk di bantal, maka Anda akan bungkuk pasti. Jadi bantal itu hanya mensupport tulang ekor, jadi hanya sepertiga di ujung belakang. Jadi bukan duduk keseluruhan, mohon maaf ya. Tidak duduk keseluruhan bokong gitu. Ya. Baik. Ya, ya. Ada lagi Oke, sebelum kita latihan? ya ngerti. Ya, makasih dokter, makasih. Ada lagi Mbak Diala sebelum kita latihan lagi? Ini menarik. Dari Yohana, saya biasa menahan perut sehari-hari. Saya biasa nafas pakai paru-paru yang kembang kempis. Ketika instruksi rilekskan, perut kalau rileks, nafas jadi susah. Sejauh ini saya pilih senyamannya saja, Dok. Tapi kira-kira bagaimana menurut dokter? Gak apa-apa Bu Yohana. Saat ini kita tidak berlatih nafas secara khusus. Jadi Anda bisa nafas sebagaimana biasanya nafas. Yang penting pada saat Anda bernafas, tubuh bernafas secara sendirinya, kita hadir di situ. Batin menyadari nafas yang sedang terjadi. That's okay. Jadi nggak perlu dimodifikasi nafasnya. Oke? Ada lagi selain sebelum kita latihan lagi, teman-teman? Ya, ada yang cukup penting nih, Dok. Dari Kim Tian, mengapa terkadang tulang ekor menjadi sakit ya, Dok? Mungkin belum biasa, mungkin juga ada masalah di tulang ekor. Mungkin ada pengapuran atau yang lain. So, Anda duduk, coba kalau Anda ini siapa namanya? Lim Kian. Kim Tian. Oke, bolehkah dinyalakan voice-nya? Saya mau tanya lebih detail. Apa problemnya? Saya undang ya, Pak Kim Tian ya. Saya unmute. Saya mau tanya Pak Kim Tian meditasi udah berapa lama? Tidak bisa di-unmute nih, Dok. Oh ya udah berarti mungkin dia tidak mau di-unmute. It's okay. Pokoknya gini, kalau Anda baru pemula, duduknya sebentar-sebentar dulu. Siapa itu? Pak Pak Kim Kim Tian? Tian. Pak Kim Tian? Pak Kim Tian, silakan. Bu, Pak Kim Tian. Oh ya, ya, punya sis, Siapa ini? Ibu. Oh, Ibu Kim Oh, Tian. Bu Kim Oh Tian. ya. Bu Kim Tian, boleh tahu meditasinya sudah berapa lama? Latihan. Udah lama juga sih. Ada Dan mulai terasa sakit di tulang ekor setelah berapa menit latihan? nggak gitu juga. Kadang mau sakit, kadang nggak gitu. Oke. Berarti kalau gitu Ibu Kim Tian PR-nya adalah tolong olahraga. Tanda bahwa Anda kurang olahraga ya. Oke? Ya. Ya, kasih Pak. Baik. Ya, dan buat Anda juga tolong sangat penting untuk olahraga ya. Karena kalau Anda nggak olahraga maka aliran darah, energi kurang lancar, maka tubuh susah untuk bisa duduk dengan tenang dan stabil gitu. Ya, jadi tolong olahraga ya, teman-teman. Baik, kita akan latihan. Latihannya adalah duduk. Duduk saja, Anda boleh buka mata, boleh tutup mata, tapi bawalah duduk yang stabil, kesadaran hadir di sini, bagaikan gunung yang diam, dan biarkan awan pikiran, awan sensasi, suara, apapun datang dan pergi. Anda hanya diam dan sadar saja. Ketegangan muncul, izinkan, sadari. Atau perasaan ngantuk muncul, biarkan saja, sadari saja. Tubuh stabil,
dan geming tidak bergerak. Kesadaran juga hadir di sini, tidak hanyut kemanapun. Biarkan cuaca berubah, sensasi berubah, pikiran berubah, emosi berubah. Bahkan nafas berubah. Kita diam saja dan sadar di sini. Tetap sadar. Oke, teman-teman. Meditasi malam ini sudah selesai. Saya ingin menunjukkan satu hal, pengumuman penting ya teman-teman ya. Bentar ya. Ini saya keluar dulu dari sini, maaf ya. Tadi saya nyalain mindfulness bell, jadi keluar dari PowerPoint slide saya. Oke, ini ya. Teman-teman, ada satu siswa kita yang meminta bantuan karena dia meneliti untuk S2-nya. Dia butuh kurang lebih 350 objek penelitian, dan kebetulan Tergar dipilih sebagai objek penelitian beliau untuk melihat manfaat meditasi dan pengaruhnya dalam kehidupan Anda selama pandemi. Anda boleh bantu kurang sekitar 100 orangan lagi ya. Jadi sudah ada 200, kurang lebih 200-an. Anda boleh klik bit.ly/M besar P besar S kecil I kecil 002 untuk membantu kuesioner teman kita yang berlatih. Teman kita yang meneliti tentang meditasi. Semoga manfaat meditasi ini lebih banyak diteliti oleh orang Indonesia karena penelitiannya banyak di luar, tapi di Indonesia semoga makin banyak ya. Itu pengumuman pertama. Yang kedua adalah seperti biasa kita berkomitmen untuk membuat program Zoom ini gratis buat banyak orang. Tapi kami berterima kasih jika ada donatur untuk membantu kami untuk subscribe ke Zoom-nya agar kita bisa memuat lebih banyak orang ya. Dan kita akan akhiri meditasi malam ini dengan dedikasi ke semua makhluk, baik yang kita setuju maupun tidak setuju, baik yang kita suka maupun tidak suka, teman kita ataupun orang yang kita tidak suka gitu ya. So kita dedikasikan buat semuanya ya. Dengan kekuatan latihan malam ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan malam ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi malam ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Kamis kita akan lakukan buat Jol 3. Bye-bye. Next time. See you next time. Kita akan setel lagu Ardhito Pramono. Di senayam di bawah sinar rembulan. Thank you semuanya ya. Walau berat